Pak, kebelet. Kalimat itu mungkin bukan hal yang aneh dikatakan oleh seorang gadis kecil. Namun, di desaku, kalimat itu akan berbuah menjadi hal yang tidak mengenakan terutama bila dikatakan di kala hari sudah petang. Ya sudah, ayo Bapak antar, kata Pak Sukin, tetanggaku. Pak Sukin sehari-harinya bekerja sebagai kuli kasar. Maklum, desaku memang kebanyakan berisi orang-orang yang bekerja serabutan. Bila tidak punya kebun, maka mereka akan bekerja jadi kuli, kadang tukang kebun orang kaya, tapi kebanyakan tukang becak untuk mereka yang berpendidikan lulusan SD. Beliau sendiri tinggal di RT 3, sedangkan aku di RT 2, dan rumah Rombe ada di RT 4. Tapi hari ini lupakan sejenak tentang rumah Rombe, karena kita akan bercerita tentang penghuni pabrik gula di zona timur. Pak Sukin sendiri memiliki 2 anak. Yang pertama adalah Nur, gadis yang usianya 4 tahun lebih tua dari aku, sedangkan anak yang kedua adalah Jamal. Aku pernah ceritakan dia di salah satu thread lain. Jamal 1 tahun lebih tua dari aku. Petang itu, setelah Pak Sukin selesai bekerja, ia melihat Jamal dan Nur sedang belajar. Jadi beliau ikut bergabung bersama mereka. Namun, kemudian, Nur tiba-tiba mengatakan hal yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan, apalagi setelah kejadian itu terjadi. Pak, kebelet, katanya lirih. Pak Sukin terdiam lama, kemudian berujar. Ya sudah, ayo Bapak antar. Dulu, desaku termasuk salah satu desa tertinggal. Jangankan aspal, WC saja, satu pun tidak ada yang punya di rumah, kecuali mereka yang rumahnya sudah bertembok. Karena kebanyakan rumah di sini, termasuk rumah aku waktu itu, masih dari bambu. Lalu, bila kami tidak memiliki WC, kemana kami buang hajat? Jawabannya, di pabrik zona timur. Sebelum aku lanjut, aku bakal ngejelasin dulu, apa saja yang ada di zona timur. Di pabrik zona timur, ada sebuah tanah yang luasnya memanjang. Di sana, berjejer rumah-rumah gaya tua, bukan Belanda. Bila dihitung, rumah itu memanjang sekitar 19-21 rumah tua, dan setiap rumah, ada keluarga yang tinggal, yaitu karyawan pabrik yang bekerja di pabrik gula. Mereka mendapat fasilitas di rumah ini. Alasannya, di zona timur, ada sebuah gerbang tua, di mana gerbang itu adalah gerbang akses ke gudang produksi. Mungkin, secara tidak langsung mereka bisa menjaga gerbang itu dari para pencuri yang pernah meresahkan. Gerbangnya sendiri cukup jauh dari rumah dinas karyawan. Namun, tidak akan ada yang bisa masuk ke sana sebelum melewati rumah dinas. Nah, sebelum gerbang, ada sebuah selokan besar yang digunakan sebagai pembuangan air saluran produksi pabrik. Di sini, pabrik membangun akses sebuah WC umum untuk para karyawan dinas, yang boleh digunakan juga untuk para warga desaku juga. Warga desaku merasa terbantu dengan adanya WC umum ini. Hanya saja, WC umum ini tempatnya juga jauh di dalam, tepatnya di antara kebun pisang yang luasnya hampir setengah hektar. Dan ketika petang datang, tidak ada penerangan apapun selain cahaya bulan. Setelah mengambil senter, Pak Sukin menggandeng tangan Nur. Mereka berjalan menuju ke WC umum di zona timur pabrik. Wajahnya sebenarnya diselimuti rasa takut, namun ia mencoba tenang. Mengingat, Nur tidak tahu apa-apa tentang cerita yang beredar, tentang penghuni usil yang ada di sana. Baru saja Pak Sukin dan Nur melewati pagar rumah dinas karyawan. Benar saja, sebagian besar rumah sudah mematikan lampu mereka. Berbekal senter di tangan, Pak Sukin melesat masuk bersama Nur, berjalan di antara kebun pisang yang gelap gulita. Diiringi suara hewan malam, Pak Sukin masih menggandeng Nur, sembari tangannya menyorot jalan dengan cahaya senter di tangan. Sepi sekali, katanya dalam hati. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, bangunan tua WC umum sudah terlihat. Ayo nak, cepat ya kalau buang air besar. Nur pun melangkah masuk ke salah satu pintu, kemudian menutupnya. Pak Sukin menunggu di luar, ia menyalakan rokok untuk menghilangkan sepi. Kemudian, ia mendengar suara asing di telinganya. Suaranya lirih namun terdengar jelas sekali. Suara wanita menangis. Batin Pak Sukin, matanya menerawang ke sebuah pintu WC paling ujung. Berbekal rasa ingin tahu, beliau mendekati tempat itu. Ketika Pak Sukin tepat berada di depan pintu itu, ia masih mendengar suara itu, begitu lirih namun sangat jelas. Akan tetapi, ada perasaan tidak enak yang seperti muncul tiba-tiba, dan itu sudah dirasakan sejak pertama kali menginjak tempat ini. Siapa yang menangis di tempat seperti ini? Batin Pak Sukin, yang masih ragu apakah ia harus mengetuk pintu untuk sekedar mencari tahu sumber suara itu.
Namun dirinya diselimuti keraguan. Akan tetapi, suara itu tidak mau pergi dan sangat mengganggu. Sehingga tanpa sadar, tok, tok, tok. Pak Sukin sudah mengetuk pintu. Suara itu tiba-tiba menghilang. Bingung, Pak Sukin masih memandang ke pintu itu. Diketuknya lagi pintu itu untuk kedua kalinya. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban apapun. Perhatian Pak Sukin teralihkan ketika ia melihat Nur baru keluar. Tanpa membuang waktu, Pak Sukin segera menghampiri Nur dan menyeretnya pergi meninggalkan tempat itu. Namun, kembali ia mendengar suara menangis itu lagi. Kali ini, diikuti aroma wangi melati yang menyeruak di hidungnya. "Ayo nak, kita pergi dari sini," katanya buru-buru. Belum jauh dari WC umum itu, tiba-tiba, terdengar seperti suara benda jatuh. Nyaris menyerupai suara ketika kelapa jatuh dari pohon. Kaget dan bingung, Nur dan Pak Sukin mencari-cari sekiranya apa yang baru saja terjatuh itu. "Pak, apa itu?" kata Nur. "Tunggu di sini sebentar ya. Bapak akan segera kembali." Dalam langkah menembus kebun pisang, Pak Sukin berpikir, tidak mungkin itu buah kelapa. Di sini kan kebun pisang, dan suara pisang jatuh tidak akan sekeras itu. Tapi, rasa penasaran terkadang membutakan akal pikiran manusia, sehingga Pak Sukin mulai mencari-cari di mana sumber suara itu berasal. Ia bergerak ke sana kemari, melewati satu pohon pisang ke pohon pisang yang lain, hingga akhirnya, matanya tertuju pada siluet bundar di atas tanah. Ia menyorot benda asing itu dengan senter di tangannya, mendekatinya, kemudian memungutnya. Rupanya, sebuah batu besar biasa. Kecewa, Pak Sukin berniat akan membuangnya begitu saja. Namun, aneh, batu itu mendadak memiliki tekstur lain, dan ketika Pak Sukin mengamatinya lebih jeli, dilihatnya, sebatok kepala tengah tersenyum menyeringai menatap wajahnya. "Endas kelontong, kepala buntung," katanya, langsung membuangnya jauh-jauh. Dengan langkah kaki yang cepat, Pak Sukin berlari meninggalkan tempat itu, matanya awas memandang sekeliling. Mencari di mana ia meninggalkan anaknya tadi. Namun, ia bingung, di tempat dia meninggalkan Nur, Pak Sukin tidak menemukan keberadaannya. Gelisah bercampur takut, mendadak memenuhi pikirannya. Pak Sukin mulai memanggil Nur, dan masuk ke celah kebun pisang yang semakin lama semakin membuatnya merinding. Lega, ia melihat Nur dari kejauhan. Ia tengah duduk di atas pokok pisang yang tumbang. Tampaknya, ia sedang menunggu dirinya. Tanpa berpikir panjang, Pak Sukin segera mendekatinya. Tetapi, kembali ia mencium aroma wangi melati lagi, tipis dan benar saja. Di belakang Nur, anaknya, ia melihat wanita bergaun putih, tengah berdiri di belakang Nur. Tapak kakinya melayang di atas tanah, dan ia menyeringai dengan gigi taringnya. Mendadak, Pak Sukin tidak tahu lagi apa yang terjadi. Karena seseorang membangunkannya, ia tertidur beralaskan daun pisang, dan membuat si pemilik kebun khawatir. "Pak Sukin ngapain tidur di sini?" Diceritakan semua pengalamannya semalam, dan wajah ngeri segera tergambar pada pemilik kebun, sembari berujar, "Astagfirullah, untung Bapak tidak apa-apa." Ketika sampai di rumah, Pak Sukin menemukan Nur sudah ada di rumah. Maka dengan perasaan yang masih tidak karuan Pak Sukin bertanya, "Tidak ada yang terjadi semalam setelah membuang hajat?" kata Nur, karena yang mengantarnya pulang itu Pak Sukin sendiri. Cerita ini segera menyebar dan membuat geger semua orang. Semenjak saat itu, tidak ada lagi yang berani pergi ke WC umum ketika hari sudah petang. Karena, penghuni di zona timur adalah penghuni paling usil yang seringkali bersinggungan dengan warga. Apakah cerita ini berakhir di sini? Jawabannya, tidak. Karena ini baru awal pembuka penghuni di zona timur. Selamat malam. Kebun pisang Plengsengan. Begitulah orang memanggil nama tempat ini. Lalu, apakah ada sejarah di balik nama ini? Mari kita eksplor tempat ini, dan dengarkan baik-baik sajian aku malam ini. Sebelum menjadi kebun pisang, tempat ini menjadi arus utama sebagai pembuangan limbah pabrik yang langsung menuju ke kolam limbah di selatan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pipa pembuangannya sendiri telah memakan banyak nyawa. Hal ini pernah dibicarakan oleh salah seorang saksi, yang kini beliau mendiami salah satu rumah mes khusus karyawan. Meski sudah tua, namun ketika ditanya tentang peristiwa ini beliau selalu bersemangat, seolah kejadian itu terjadi baru kemarin. Lalu, apa alasan tanah ini dialihfungsikan menjadi mes bagi para karyawan pabrik? Disinilah kita akan mulai.
Untuk membangun pipa pembuangan dari gedung produksi yang areanya tepat di tengah di samping cerobong yang konon dijaga oleh makhluk sesosok naga yang ganasnya minta ampun, dan di sampingnya adalah singgasana Maharatu, sosok yang menjadi raja di mana wujudnya tidak boleh digambarkan oleh siapapun, bahkan oleh sang juru kunci yang dipercaya itu sendiri. Di tanah sebelah timur, dekat dengan sebuah gerbang tua besar, ada sebuah pembangunan pipa yang ukurannya besar sekali, yang kelak akan digunakan sebagai pengalir dari limbah ke kolam. Masalahnya adalah, sejak awal, pembangunan ini berjalan, ada sosok yang sudah sangat lama menjaganya, dan dia adalah sosok yang tidak dapat diajak bicara, bahkan oleh juru kunci pabrik waktu itu. Kejadiannya ini jauh sebelum aku lahir. Namun, pembangunan ini bisa dibilang sangat penting, sebagai penunjang produksi pabrik, yang memang memiliki kelemahan dalam membuang limbah karena jauhnya gedung produksi dan kolam limbah. Setelah diberi peringatan untuk tidak melanjutkan pembangunan oleh si juru kunci, rupanya hal ini tidak digubris oleh mandor yang diberi mandat saat itu. Pembangunan tetap dilangsungkan. Akibatnya, banyak kejadian aneh terjadi, yang paling sering, tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali, dalam pembangunan, beberapa dari mereka seperti melihat sosok anak-anak kecil yang berbaris memandang mereka dengan wajah datar. Ketika diperhatikan lebih teliti, sosok anak-anak kecil itu tidak lagi terlihat. Dan tidak hanya itu, lubang yang mereka gali seringkali menemukan batu besar yang setiap kali diangkat bobotnya tidak sama dengan ukuran batu itu. Batu yang seukuran semangka, harus dipindahkan bahkan oleh 2 orang. Puncaknya adalah kematian tragis hampir 17 pekerja yang tewas karena tertimbun tanah. Namun meski memakan banyak korban jiwa saat itu, pembangunan itu berhasil. Akan tetapi, rupanya, penunggu yang paling kuat di sana, benar-benar tidak terima dengan hal itu. Setiap kali ada seseorang yang melewati tempat itu, konon selalu melihat penampakan, wujud dari manusia yang memiliki kaki panjang. Masalahnya, ia tidak memiliki 2 kaki layaknya manusia normal, melainkan 4 kaki nyaris menyerupai wujud kuda, dan setiap orang yang melihatnya, kemudian menceritakan hal ini kepada orang lain, ia akan jatuh sakit selama 7 hari berturut-turut dan berakhir dengan cara meninggal. Awalnya, ini ditanggapi dengan hal-hal yang kebetulan semata. Namun rupanya, itu terus berlanjut hingga hampir setengah divisi perawatan semua jatuh sakit. Juru kunci saat itu akhirnya membongkar siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini, dan sempat berunding mencari jalan keluar. Rupanya, jalan keluar yang diminta oleh makhluk itu adalah, dia meminta 100 anak-anak, di mana anak-anak ini haruslah anak Mbarep, pertama, saja, dan dia akan menghentikan teror ini kepada karyawan pabrik. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima. Masalahnya adalah, sang juru kunci juga tidak akan sanggup untuk melawan makhluk ini, karena dia salah satu panglima yang paling kuat yang sudah memegang daerah di tanah timur ini. Setelah memikirkan berbagai cara, si juru kunci bertemu dengan makhluk yang kabarnya dapat membantu. Permintaannya sederhana, yaitu, tanami tanah di area timur ini dengan pohon pisang, dan jangan berikan celah sedikit pun. Setelah mendengar hal itu, tanah di zona timur ini pun segera ditanami pohon pisang di setiap penjuru, membentang dari ujung ke ujung. Dan benar saja, makhluk yang konon memegang tanah ini tiba-tiba lenyap begitu saja. Kabarnya, sekarang, zona timur ini, dipegang oleh panglima yang baru. Dan disinilah, aku pertama kali melihat satu dari banyaknya panglima di pabrik gula ini. Ia dikenal dengan nama, Nini Gerowok. Waktu itu jam 10 malam, aku ada di rumah Endah, nunggu teman-teman desaku yang lain. Kami mau membuat acara melekan, bergadang, di tenda belakang rumah Endah. Bagi kalian yang selalu ngikutin thread aku pasti tidak asing lagi sama Endah. Kejadiannya ini sendiri sebelum Endah jadi pincang seperti saat ini. Endah sendiri bisa dibilang anak dari tokoh penting di desaku. Karena itu, rumah Endah bisa dibilang rumah yang paling bagus, dibandingkan kami yang masih berumahkan bambu. Tidak hanya soal rumah, tanah Endah juga luas. Di tanah inilah kami membangun tenda. Semakin malam, satu persatu temanku sudah berkumpul. Tenda sudah berdiri sejak sore, dan kami sudah berkumpul di sana, mengobrol sambil menyalakan api buat menghangatkan badan. Ketika kami sedang asyik berkumpul, tiba-tiba Endah mengatakan hal yang paling aku benci. Bakar ubi, pasti enak ini. Aku cuma diam, tapi temen aku saling sahut-menyahut. Bener, enak ini, kata Andi. Tapi tidak ada ubinya ini, kata Pandu. Ada kok ubinya, kata Endah, sembari tersenyum. Aku seperti sudah tahu apa yang bakal dia katakan sebelumnya. Diplengsengankan banyak.
Ayo kita ambil 5 atau 6 ubi gitu loh. Mendengar kata plengsengan, aku bisa melihat teman-teman aku saling memandang satu sama lain. Aku pikir, tidak akan ada yang senekat itu pergi ke sana dikala gelap sudah memenuhi langit. Namun, Endah tidak menyerah. Dia terus membujuk dan membujuk. Ubi yang rencananya kami jarah sendiri adalah ubi milik seseorang. Bisa dibilang, kami akan mencuri. Rupanya, semua teman aku tergoda dengan bujuk rayu Endah, dan mereka sepakat buat berangkat. Hanya aku yang masih diam tidak bergerak. Endah tampak tahu aku tidak akan pergi, jadi dia mendekatiku. Ya sudah kalau kamu tidak mau ikut kamu jaga saja di sini ya. Endah kemudian merangkulku, membuat aku memandang ke halaman paling belakang rumah Endah. Hati-hati, di sana ada sosok genderuwo. Mendengar itu, akhirnya aku memutuskan ikut. Karena apa yang baru saja dikatakan Endah, bukan omong kosong. Namun, perasaanku, lebih tidak enak lagi soal penjarahan malam ini. Dan tampaknya, firasatku kali ini, tepat sekali. Waktu itu, yang pergi adalah aku, Endah, Pandu, dan Andi. Kami berempat tidak butuh waktu lama untuk sampai di mes karyawan pabrik. Setelah membuka pagar besi, kami langsung masuk ke perkebunan pisang. Berbekal 1 senter, Endah berjalan di depan sendiri, aku ada di belakangnya. Kami berjalan menuju ujung kebun, tempat di mana kaspe, ubi, ditanam subur. Baru saja menginjakan kaki di sana, aku sudah bisa merasakan badan aku menggigil. Bukan karena dinginnya malam, tapi aktivitas di sana pasti sedang ramai. Aku perhatikan Endah tampak biasa saja. Memang, aku kadang lupa kalau Endah bisa melihat hal-hal seperti ini, berbeda dengan aku yang cuma merasakan saja di mana hawa keberadaan mereka. Kami berempat terus berjalan, melewati pohon pisang satu persatu. Sampai, aku mendengar Pandu tiba-tiba lari begitu saja. Aku pun otomatis ikut lari, diikuti oleh Andi, namun Endah tetap berjalan santai. Melihat Endah tampak santai, aku akhirnya berhenti dan nunggu Endah menyusul kami. Cuma pocong terbang aja, pakai lari. Kalau ada yang bisa aku pakai buat pukul kepala Endah, aku pasti pukul kepalanya sampai memar. Kadang aku tidak bisa bedain Endah bicara jujur atau tidak. Meski dia bilang pocong atau apa, Endah sebenarnya lebih tahu bahwa kadang dia juga berbohong dengan mengatakan ini itu hanya untuk melihat reaksi kami. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, sampailah aku di kebun kaspe, ubi. Di sini, kami langsung mulai memilih mana yang menurut kami paling besar. Aku sendiri berhasil dapat 2 buah, sedangkan Pandu sudah berhasil mencabut 1. Namun, dari jauh aku mendengar si Andi tampak kewalahan buat nyabut 1 kaspe. Aku pun mendekatinya, dan melihat dia tampak bingung. Sejujurnya, tidak ada yang menarik dari kaspe yang akan dicabut oleh Andi, karena daunnya tidak besar dan seharusnya Andi bisa mencabutnya dengan mudah. Karena penasaran, aku pun mencoba mencabut itu. Namun, rupanya, aneh. Tanaman sekecil itu, jangankan terangkat dari tanah, bergerak sedikit pun tidak sama sekali. Pandu juga tertarik melihat aku tidak bisa cabut kaspe sekecil itu. Buahnya besar kali ya. Cabut beginian saja susah sekali kalian. Dengan percaya diri, Pandu menarik kaspe itu. Sekali lagi, hal aneh itu terjadi. Rupanya, kaspe sama sekali tidak terangkat sedikit pun dari tanah. Karena kesal, kami sepakat mencabut bersama-sama, dan di sini aku mulai merinding, karena kaspe itu tidak tercabut juga oleh kami. Dan cok, umpat kami yang habis kesabaran, dan di sanalah, aku merasa ada yang bersiul. Aku baru ingat, Endah tidak ada di sini bersama kami. Sontak aku kaget. Bagaimana mungkin kami lupa tidak ada Endah? Bukan cuma aku, Pandu dan Andi merasa gelagat yang aneh. Sedari tadi, dia melihat ke sana kemari mencari sesuatu. Ada apa? Kataku. Ada yang melempari aku dari tadi. Pandu mengiyakan apa yang Andi katakan. Aku juga ada yang ngelempar dari tadi. Akhirnya kami inisiatif mencari. Mungkin Endah lagi iseng. Jujur, Endah itu memang isengnya tidak ketulungan. Tapi bila ini benar-benar Endah, aku bakal amuk dia. Namun rupanya, aku dengar sesuatu yang tidak mengenakan. Dikala aku mencari-cari sumber misteri itu sendiri, aku baru sadar, Andi dan Pandu sudah tidak ada di belakangku. Panik, aku segera menuju jalan keluar. Namun, langkahku terhenti di tanaman kaspe yang tadi aku coba cabut bersama Andi dan Pandu. Aku baru sadar, rupanya di belakang kaspe itu ada pohon mangga. Pohonnya memang tidak terlalu besar, tapi anehnya,
kenapa tadi aku tidak melihat pohon itu? Lalu, aku melihatnya. Sosok yang tengah duduk di atas batu. Hatiku rasanya mau mencelos begitu saja melihatnya. Sosok itu mengenakan gaun putih menyerupai kuntilanak. Hanya saja, rambutnya disanggul menyerupai pengantin. Dan di punggungnya, dia membawa kipas yang besar sekali. Aku tidak bisa melihat wajahnya, karena posisinya dia terus membelakangi aku. Namun aku sadar, dia bukan jenis makhluk yang biasa saja. Auranya bikin aku merinding. Tiba-tiba aku teringat dengan satu nama. Nini Gerowok. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakuin buat kabur dari sini. Nyatanya, aku tidak malah kabur. Aku penasaran di balik sosok yang membelakangi seperti ini. Tampaknya, dia tidak mengganggu. Hal itu yang pertama aku pikirin. Jadi, aku pun mulai mendekat. Semakin dekat, semakin dekat. Mungkin terdengar lucu, di mana seharusnya aku lari, justru malah semakin mendekat. Sampai, Endah tiba-tiba muncul begitu saja. Yang dia lakuin pertama, nutup mataku, kemudian narik pelan, mundur, menjauh, sejauh mungkin. Aku nurut. Ketika kami sudah berjalan cukup jauh dari kebun kaspe itu, Endah baru bilang, "Cantik ya, tidak seperti yang lainnya kan?" "Apa itu tadi Endah?" kataku. "Tidak tahu aku. Sudah ayo balik. Jangan lama-lama di sini, tidak bagus." Aku yakin Endah tahu, tapi toh dia tidak mau ngomong. Jadi aku biarin. Tapi aku yakin, dia Nini Gerowok, makhluk yang sering aku dengar dibicarain oleh teman-teman bapak yang tinggal di mes karyawan ini. Karena memang wujudnya menggoda dan seringkali bikin banyak pria tertarik. Meski aku tidak pernah mendengar dia mencelakai, tapi ucapan mereka benar. Bahwa di Plengsengan, ada penunggu wanita yang sangat cantik yang selalu menggoda. Jadi, apakah kaspe yang kami cabut tadi ada hubungannya dengan dia? Aku tidak tahu, karena Pandu dan Andi juga tidak membicarakan hal itu ketika aku balik. Tapi, aku bisa ambil kesimpulan, dia, Nini Gerowok, adalah salah satu dari panglima di zona timur. Inilah alasan kenapa zona timur hanya dihuni oleh mereka yang suka iseng saja, tidak seganas zona lain. Sekarang, kita bergerak ke kolam yang sangat bersejarah, sebuah kolam renang yang pernah digunakan pada tahun 70-an. Pada tahun 60-an, pabrik gula ini terkenal bukan hanya karena produksi gulanya setelah diakuisisi dari pemerintahan Belanda. Namun, pabrik gula ini terkenal akan hiburannya, yaitu sebuah kolam renang mewah, di mana semua orang boleh datang dan menikmatinya. Kata bapak waktu cerita dulu, untuk masuk kolam renang ini, diharuskan membayar uang 500 perak yang saat itu sudah sangat mahal. Namun bapak tidak perlu membayar karena mbah aku waktu itu memiliki jabatan tinggi di pabrik. Maklum, Mbah sudah mengabdi di pabrik gula ini sangat lama. Jadi, ada sebuah cerita mistis di kolam renang ini yang bapak pernah ceritakan. Setiap tahun selalu saja ada korban meninggal di kolam renang dan umumnya, korbannya adalah anak-anak. Meski begitu anehnya, kolam renang ini tetap saja ramai. Karena pada tahun-tahun itu, hiburan masih sangat minim. Namun menariknya adalah, kebanyakan korban adalah anak-anak embarep dan buncit, bungsu dan sulung. Konon kabarnya, penunggu di kolam renang ini hanya meminta 2 tumbal per tahun. Sampai tahun 70-an, akhirnya, kolam renang ini resmi ditutup. Kabarnya, meski sudah ditutup, akses kolam renang ini masih tetap dibuka. Dan biasanya, para karyawan menggunakan kolam renang ini untuk menghibur diri di kala lelah dan penat setelah bekerja seharian. Disinilah hal mistis seringkali terjadi. Banyak yang mengaku bahwa setiap mereka berenang, selalu saja terdengar suara tawa yang ramai, seolah-olah banyak orang yang ikut berenang padahal saat itu sepi dan sunyi. Bukan hanya itu, setiap kali menyelam, kadang, terlihat sesuatu berenang sangat cepat, menyerupai manusia duyung. Namun rumor sekedar rumor yang kemudian berkembang menjadi urban legend masyarakat. Sehingga, kini, kolam ini disebut oleh warga sebagai kolam duyung. Akan tetapi, kolam ini lebih terkenal dengan nama kolam Bawalawu, yang artinya, kolam menangis. Karena, selalu saja, ada cerita bahwa terdengar suara anak-anak tengah menangis dan meminta pulang. Apapun itu, aku sendiri setiap kali mengunjungi kolam tua ini, merasakan bahwa suasana di sini menyerupai suasana menakutkan dan selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Puncaknya, waktu itu tahun 2000-an, bapak menebar benih mujair di kolam ini, dan ketika panen, aku ikut.
Membantu menjaring ikan bersama Bapak, di atas kolam, aku melihat seorang wanita parubaya, tidak tua dan tidak muda. Beliau menutup mulutnya dengan kain, menatap aku, kemudian melambai memanggil. Karena hal itu, aku mencolek Bapak, memastikan bahwa yang melihat dan melambai pada aku adalah manusia. Namun, Bapak hanya bilang, "Sudah jangan perhatikan, anggap saja tidak ada apa-apa." Namun, aku tetap saja melihatnya. Lama dia berdiri dan aku tidak kunjung datang, membuat aku begidik ngeri. Yang membuat aku terus melihatnya adalah, kenapa dia menutup mulutnya seolah menyembunyikan hal itu dari aku. Rupanya, Endah tahu akan hal ini, setelah aku ceritain suatu waktu ketika aku main ke rumahnya. "Oh," kata Endah, "palingan bajul putih, paling itu buaya putih." "Kok begitu?" kataku penasaran. "Mulutnya ditutup karena dia tidak punya aci-aci." Bila kalian bingung aci-aci itu apa, di bawah hidung ada sebuah lubang panjang, dan itu adalah aci-aci. Konon, siluman buaya atau buaya putih tidak memiliki itu. Karena itu, orang zaman dahulu, bila melihat manusia tidak memiliki aci-aci, bisa dipastikan dia adalah siluman buaya atau makhluk sungai. Di kolam ini, tempatnya memang terkenal sepi, karena agak jauh berbatasan dengan zona selatan. Kolam ini tak berair ketika musim kemarau, dan anak-anak usia 16 tahun desa aku biasanya menggunakan tempat ini untuk minum-minum miras. Pernah suatu malam, mereka sedang asyik menenggak miras di sana, di dalam kolam yang tak berair. Tiba-tiba, kolam yang sunyi senyap, mendadak, ramai anak kecil berlari-larian, suaranya menggema, membuat mereka yang sudah mabuk bertanya-tanya, dari mana datangnya anak-anak ini. Meski dalam keadaan mabuk, mereka masih dapat memperhatikan dengan jelas, di mana kebanyakan anak-anak ini memiliki kulit pucat, dan mata mereka tak berpupil. Setiap kali diajak bicara, mereka tidak akan peduli dan berlarian ke sana kemari. Hingga, ketika hari semakin petang, anak-anak ini berhenti berlari, kemudian melihat pemuda-pemuda ini dengan ekspresi marah. Masih dalam kondisi mabuk, wajah anak-anak ini mendadak marah, mengerubungi mereka. Kemudian, air tiba-tiba memenuhi seisi kolam, dan pemuda mabuk itu meronta-ronta meminta tolong. Suara mereka tercekat di dalam air, bercengkram satu sama lain, tidak dapat bernafas, dan anak-anak itu tertawa-tawa. Dan ketika mereka sadar, mereka tertidur di atas kolam kosong. Namun, suara anak-anak tertawa masih terdengar di telinga mereka. Hanya saja, kali ini, suara itu terdengar tanpa ada rupa di sekelilingnya. Tahun 2015, kolam renang ini sudah ditimbun dengan tanah dan dijadikan area toko untuk perumahan. Kelak, untuk menutup tret pabrik gula ini, akan aku tutup dengan teror para penghuninya. Ketika setengah area pabrik dibangun perumahan dan memakan korban lebih dari 100 lebih orang meninggal, karena kecelakaan atau hilang, hingga sampai saat ini jasad mereka belum ditemukan. Kita lanjut ke sebuah sumur, di dekat kolam renang. Sumur ini, merenggut nyawa tetanggaku, dan meski kepolisian menutup kasus ini atas dasar kecelakaan, di mana korban meninggal karena lalai, terpeleset jatuh ke sumur dengan punggung tertekuk. Namun, menurut penerawangan Mbah Narno, sumur ini memang dihuni oleh salah satu makhluk paling tua di zona timur, di mana makhluk ini terasing dari penguasa zona timur, namun, masih cukup kuat untuk mencelakai manusia. Mbah Narno memanggil nama makhluk ini dengan nama Antira, yang berarti makhluk berbulu lebat yang tinggal di sumur tua, dekat dengan mes karyawan, di rumah paling ujung dan berbatasan langsung dengan kolam tua. Di sini, aku akan ceritain asal-usul Antira dan kenapa pria tua itu menjadi korban makhluk ini. Wujud Antira adalah makhluk besar yang berbulu lebat. Panjang kukunya nyaris menyentuh tanah dan ketika dia berjalan, terdengar suara seperti digesek karena kukunya tersaruk-saruk menyentuh tanah. Antira sebenarnya bukan makhluk yang buas, apalagi sampai mencelakai. Namun, ketika ditemukan orang yang tewas di sumur itu, Mbah Narno membenarkan hal itu bahwa makhluk itulah yang bertanggung jawab. Singkatnya, ini terjadi pada tahun antara 2007-2008. Sejak pagi, Pak Men, yang kesehariannya berjualan bensin di kiosnya ini pergi ke kebun pagi-pagi buta. Semua rumah mes karyawan sudah dikosongkan, karena waktu itu pabrik sudah menghentikan aktivitasnya dan menunggu pemerintah menyatakan bahwa pabrik gula ini valid, sehingga mes karyawan yang merupakan aset pabrik tanahnya akan ikut terjual. Dengan kosongnya rumah mes, warga sekitar desaku ramai-ramai menanam mulai dari singkong, pisang dan tumbuhan kebun pada umumnya, tak terkecuali Pak Men, yang rumahnya di seberang jalan mes karyawan pabrik gula. Beliau menggarap tanah pabrik,
dengan pohon pisang. Suatu waktu, sejak pagi buta Pak Men sudah pergi ke kebun. Kesehariannya tak lepas dari memotong daun-daun pisang yang kering sembari menghitung mana pisang yang akan dipanen hari ini. Akan tetapi, istri Pak Men sudah merasakan gelagat tidak enak sejak Pak Men pergi pagi buta. Katanya, Pak Men tidak seperti biasanya, karena ia akan ke kebun saat matahari sudah tinggi. Rupanya dugaan istri Pak Men benar. Pak Men tidak kunjung pulang padahal adzan zuhur sudah berkumandang, membuat istri Pak Men akhirnya meminta anaknya mencari ke kebun. Pergilah sang anak mencari di siang bolong. Namun, anehnya, sang anak kembali dengan mengatakan bahwa Pak Men tidak ada di kebun. Sang istri semakin panik, dan akhirnya tetangga yang mendengar itu ikut membantu, mencari Pak Men dan masuk ke lahan-lahan dalam pabrik. Pabrik sudah tidak berpenghuni sehingga masyarakat desaku sudah diperbolehkan masuk ke pabrik dalam. Namun, rupanya, hal ini tak kunjung menemukan titik temu. Sampai adzan asyar tiba, Pak Men tidak juga ditemukan. Akhirnya, Mbah Narno yang baru mendengar berita ini itu pun setelah istri Pak Men yang meminta langsung, tiba-tiba menuju ke sumur tua. Sumur ini tidak terlihat kasat mata, karena tertutup oleh rumput gajah yang sangat tinggi. Mbah Narno tampak murka, bukan karena apa-apa, namun karena kenapa beliau baru diberitahu setelah berjam-jam kejadian ini terjadi. Dengan suara nyaris berteriak, Mbah Narno meminta warga memangkas rumput gajah itu, dan warga langsung bergegas memangkasnya. Di atas sumur, ada sebuah balok kayu jati yang berlumut. Dibukanya kayu jati itu dan melihat Pak Men terbujur kaku dengan mata masih terbuka lebar. Konon, penyebab kematiannya bukan karena dehidrasi atau claustrophobia, melainkan tubuh Pak Men yang tambun tertekuk di dalam sumur, sehingga aliran darahnya terhenti. Istri Pak Men histeris. Dia tidak percaya dengan apa yang menimpa suaminya. Polisi didatangkan untuk melihat TKP dan memeriksa semuanya. Tidak ada unsur kekerasan atau pembunuhan. Terbukti tidak ada jejak manusia lain yang pergi ke kebun ini. Maka polisi memutuskan kasus ini adalah kasus murni kecelakaan. Namun, semua warga tahu ada yang aneh. Sejak tadi, tidak ada yang terpikir untuk memeriksa sumur karena tertutup rumput gajah yang tinggi dan berduri, kecuali Mbah Narno. Lantas, untuk apa almarhum bisa masuk ke sana? Bukankah hal itu tidak masuk di akal sama sekali? Kemudian, ada kayu jati di atas sumur untuk menutup lubang sumur, agar tidak ada yang terkena sial seperti apa yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak Men sudah ada di dalam sumur sementara kayu jati yang digunakan untuk menutup sumur masih tertutup rapat? Semua warga sepakat, ada campur gaib dalam kasus kematian ini. Terlebih Mbah Narno sedari tadi menatap sesuatu. Wajahnya masih sangat murka, karena ini menjadi urusan beliau, dan korbannya adalah warga desanya. Maka Mbah Narno mengatakan ia akan membalas apa yang terjadi. Yang jelas setelah kejadian meninggalnya Pak Men tempat itu terlihat lebih sanggup, angker. Beberapa orang juga mengaku pernah melihat sosok menyerupai Pak Men lengkap dengan arit yang beliau biasa bawa bila pergi ke perkebunan pisang. Namun, Mbah Narno tahu bila itu bukan Pak Men. Setiap harinya, ketika petang, Mbah Narno akan pergi ke sana. Setahu atau tanpa diketahui warga, beliau selalu membawa keranjang bambu berisi bunga. Beberapa orang mengaku bila yang dibawa Mbah Narno lebih terlihat seperti pasak boneka kayu. Namun yang jelas, wanginya sangat harum. Ketika Mbah Narno memasuki perkebunan Pak Men, tidak ada warga yang boleh mendekat apalagi melihat. Karena, ini tidak lebih dari cara Mbah Narno yang sudah menjelaskan beliau tidak hanya akan mengusir, namun akan mematrik, mengurung, makhluk ini di dalam rumahnya. Sehingga kelak, tidak ada lagi Pak Men lagi yang menjadi korban makhluk ini, karena gangguannya sudah bisa disebut mencelakai. Jadi, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Men sehingga beliau terkena imbas dari makhluk ini? Di sini aku akan ceritain semuanya. Sumur tua itu sudah ada di sana sejak lama. Konon, sumur itu memang sudah tidak pernah dipakai lagi, karena airnya sudah kering. Namun banyak yang mengaku bila sumur itu masih berair. Di sini banyak perdebatan terjadi dari warga. Bahkan ada yang berpendapat lain. Sumur itu memiliki air hitam yang terkontaminasi limbah, karena di bawahnya memang ada pipa limbah. Namun dari sekian banyak pendapat ada satu cerita yang pernah tercetus dari salah seorang yang pernah tinggal di mes karyawan pabrik. Setiap malam, ia sering mendengar suara bayi tengah menangis, dan ketika dicari sumber suara itu, mereka tertuju pada sumur tua itu. Lokasi sumur tua ini tepat di samping tembok pendek, kolam renang yang sudah tidak dipakai lagi, jadi bisa dibilang, sumur tua ini tepat hampir di ujung rumah salah satu mes karyawan,
Ketika ditengok apa yang ada di dalam sumur tua itu, tidak ada apapun di sana. Namun anehnya, suara tangisan bayi itu masih terdengar. Karena ketakutan, sejak saat itu, sumur tua itu dipasak dengan kayu jati karena memang sumur tua itu sudah tidak terpakai lagi. Setelah pembongkaran pabrik dan rumah mes karyawan dibersihkan oleh pemerintah kota, sumur tua ini tersembunyi dan ditumbuhi rerumputan gajah yang terkenal dengan rumput yang gatal, sehingga tidak ada warga yang tahu lagi bila di sana pernah ada sumur. Disinilah, tidak ada yang tahu bahwa ada penunggu yang senantiasa menjaga sumur itu. Ia menunggu di bawah pohon jarak tepat di samping sumur tua yang ditumbuhi rumput gajah itu. Pak Men sehari-harinya memang melewati tempat ini, karena ini bagian dari perkebunan pisang milik beliau. Suatu hari, ketika petang, Pak Men baru saja mau bergegas pulang. Beliau tanpa sengaja melewati sumur tua ini. Tertarik beliau mendekatinya. Rupanya, ia mendengar suara-suara yang membuatnya tidak enak. Sumber suara itu berasal dari pohon jarak di samping sumur tua. Keesokan paginya, Pak Men kembali, dan dia sudah memutuskan untuk menebang pohon itu, karena menurut Pak Men sendiri, pohon jarak tidak seharusnya ada di dalam perkebunan pisang miliknya. Rupanya, hal itu mendatangkan malapetaka. Karena ada kejadian yang mengerikan, di mana awalnya, pohon itu tidak dapat ditebas dengan arit yang dibawa Pak Men untuk memangkas dahan-dahannya. Karena kesal, Pak Men kembali dengan kampak, ditebasnya pohon itu, dan ungunya pohon jarak memang memiliki getah putih yang berlimpah. Sedangkan, getah pohon jarak ini, memiliki getah kemerahan, seolah-olah pohon itu berdarah-darah. Semenjak saat itu, Pak Men selalu diikuti oleh makhluk itu. Di sini, Mbah Narno mengaku kecolongan. Beliau bertanggung jawab sebagai salah satu penghubung antara desaku dengan para penghuni pabrik. Beliau tidak tahu menahu bila ada salah satu penghuni pabrik yang masuk ke desaku. Sedikit harus dibedakan, Mbah Narno hanyalah penghubung sedangkan juru kunci pabrik adalah Pak Deku, Deno. Deno dan Mbah Narno dipercaya sebagai wakil yang berhubungan dengan kerjaan jin di pabrik gula ini. Itulah kenapa, ketika ada para penghuni pabrik yang masuk ke desaku bisa menjadi masalah yang panjang, dan membuat Maharatu murka. Akan tetapi, terkadang, orang-orang desaku memang seenaknya tanpa tahu menahu apa yang mereka perbuat, sehingga malapetaka bisa datang secara tiba-tiba. Semenjak saat itulah Pak Men diincar tanpa ada yang tahu menahu. Puncaknya, Pak Men tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Beliau menghadapinya dengan ketidaktahuan ketika akhirnya, sosok itu membuatnya celaka dengan masuk ke sumur itu. Berjam-jam terperangkap di sumur yang besarnya tidak seberapa membuat Pak Men mengalami kematian secara perlahan. Dan aku tidak bisa bayangin, tubuh manusia dewasa terjatuh dengan cara punggung tertekuk seperti itu, ditambah posisi sumur tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Betapa sakitnya, terperangkap, begitu sakit, dengan udara terbatas dan mati dengan cara perlahan-lahan, sendirian. Kembali ke Mbah Narno. Selama 1 bulan penuh, Mbah Narno mengunjungi tempat itu. Terakhir kali Mbah Narno terlihat keluar dari kebun pisang itu, ketika ada yang melihat Mbah Narno seperti sedang menggendong seorang bayi, dan yang bisa melihat mengaku mengatakan bahwa yang digendong memang seorang bayi. Namun itu adalah bayi jin yang selama ini dicari oleh Mbah Narno, untuk menarik makhluk itu agar mengikutinya. Semenjak saat itu, Mbah Narno melarang siapapun untuk berkunjung ke sana lagi. Sampai saat ini, tempat itu masih terlarang bagi warga desaku. Dan setiap aku melewati tempat itu di samping jalan raya, aku masih bisa ingat kejadian tragis yang menimpa Pak Men. Apakah semuanya berakhir di sini? Masih ada satu tempat lagi. Aku memanggilnya dengan nama rumah kosong mes karyawan. Rumah ini tidak lagi ditinggali dan satu-satunya rumah yang konon paling berhantu di antara rumah lain. Karena setiap malam, seringkali terlihat sepotong tangan yang melayang, memanggil-manggil. Apakah rumah ini memiliki sejarah, dan kenapa rumah ini dibiarkan kosong? Karena rumah ini adalah saksi bisu sebuah kebakaran yang membunuh seluruh keluarga dalam 1 malam. Bila kalian sedari awal membaca cerita ini, tentu kalian ingat dengan pagar besi untuk masuk ke mes karyawan. Tepat di depan gerbang besi ada sebuah rumah yang sangat mencolok. Hanya memperhatikan saja dari luar rumah ini sudah terlihat ganjil. Kabarnya, rumah ini masih berpenghuni. Hanya saja, penghuninya bukan lagi dari kalangan manusia. Karena, rumah ini dihuni sebuah keluarga kecil yang akan menampakkan diri ketika melewatinya saat hari sudah petang. Tidak jauh dari rumah ini berdiri, ada sebuah rumah lagi. Di sini adalah tempat aku ngaji pertama kali. Dan setiap kali aku melihat rumah ini, aku selalu merasa ada yang mengawasi,
cerita yang sering aku dengar adalah dari Alan. Alan adalah anak dari guru ngajiku, dan ketika dia cerita dia selalu menceritakan hal yang sama. Ketika malam tiba, di jendelanya selalu ada yang melempar batu. Saat Alan melihat siapa yang melakukannya, tatapannya tertuju pada rumah itu. Tepat di jendela rumah kosong itu, berdiri seorang anak seumurannya, menyapanya dengan cara melambai tangan. Tidak hanya itu, kadang, ada suara seperti orang sedang memukul lumpung, di mana dulu biasa digunakan orang-orang zaman dahulu untuk membuat nasi jagung. Namun, warga lebih sering mendengar suara memanggil nama mereka. Sumber suaranya berasal dari rumah tersebut. Cerita yang paling terkenal tentu cerita sepotong tangan yang melayang, yang konon, muncul saat tengah malam, berterbangan dan membuat orang-orang kalang kabut saat melewati jalan raya di depan rumah itu. Apapun itu, rumah itu adalah rumah paling berhantu di mes karyawan pabrik gula ini. Berikutnya, kita akan pergi ke zona barat. Zona yang paling ekstrim dibanding zona lain terlepas dari zona tengah tentu saja yang menjadi pusatnya. Apa saja yang ada di zona barat? Di zona barat nanti akan menceritakan para panglimanya yang senantiasa bersinggungan dengan desa B, dan bahkan sampai membuat para tetua di desa B turun tangan. Bila para penghuni zona timur akrab dengan desaku, maka para penghuni di zona barat akrab dengan desa B. Mulai dari jin wanita yang menggunakan hijab, di mana dia pernah begitu suka dengan pemuda masjid, hingga wanita jangkung yang berkaki bengkok yang pernah mengincar Mas Fadil. Tidak hanya itu, ada gerandong yang suka memakan ari-ari bayi, sampai kakek-kakek warga desa B yang tidak dapat mati karena ilmu kebatinannya. Sampai sini dulu untuk cerita di part 2, dan nantikan cerita selanjutnya di part berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tuliskan di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah lainnya. Tetap di channel Dairi Mistika.